terus ya. Kita mau bahas tentang kenapa market naik sore hari ini, dan juga kita mau bahas tentang smart traders not gamblers, artinya apa sih, dan market nanti gimana ya, naik terus ini gimana ya, padahal COVID-19 juga masih belum membaik banget gitu. Oke, sebelumnya nih saya mau sapa teman-teman semuanya, dari mana aja ya teman-teman semuanya ya. Sambil saya coba panggil narasumber kita malam hari ini. Oke, teman-teman dari mana? Dari mana aja ini? Selamat malam. IHSG mantap, nggak turun-turun. Besok gimana? Kapan koreksi? Dulu nanya kapan naik, sekarang nanya kapan koreksi. Oke, saya mau tahu dulu teman-teman semuanya dari mana sih? Selamat malam. Dari Padang, Bekasi, Pontianak, Surabaya, Berau, Cilegon. Oke, kita akan lihat ya narasumber kita malam hari ini udah hadir atau belum. Yuk kita invite. Halo, selamat malam. Dengan Halo, Pak selamat Faris, malam. Faris dari Iya, Pintrakus. betul. Apa kabar, Pak? Ya, Ada yang dari Australia? Alhamdulillah baik. Oke, Wah, boleh jauh juga perkenalkan ya, Bu diri ya. dulu, Pak. Oke, perkenalkan nama saya Faris Noval. Di sini saya dari Pintrako Sekuritas, kebetulan di pusatnya nih. Itu, Bu. Oke, oke, oke. Teman-teman semuanya nih udah nggak sabar nih ya nanyain IHSG besok Ya, gimana. Nanti saya akan bahas teman-teman ya tentang IHSG gimana, semuanya saya akan bahas. Nah, malam hari ini kita mau bahas tentang apa nih, Pak Fari? oke, mungkin kita sedikit bahas apa ya, kondisi market kita pada hari ini. Terus beberapa Tema kita berikutnya apa juga nih kita akan sore sedang hari bakar. ini? Kenapa? Tema kita sore hari Sebelumnya, ya, sebelumnya suara saya jelas, Bu Ellen. jelas-jelas. Tema kita sore hari ini mau bahas apa ya? Oke, tema kita sore hari ini kita akan bahas tentang smart trader ya, smart trader, not Weh. gambler, terus ada sedikit ya mungkin agak sedikit bertanya-tanya kondisi market mungkin ya, review market kita pada hari ini dan beberapa hari sebelumnya. Karena kalau kita lihat ini IHSG kita lagi up-upnya nih, beberapa hari menguat terus gitu. Oke, teman-teman, sebelum kita bahas tentang market ya, hari ini kita mau bahas dulu nih tentang smart traders, not gamblers itu gimana sih. Dan seperti biasa ya, ada hadiah langsung. Kali ini hadiah langsungnya disponsori oleh Pintraku Sekuritas. Langsung Ya, aja ke elmdesme.com/pinid. Di situ, kalau teman-teman masukkan data di situ, nanti teman-teman bisa dapat seminar online diskon Vagansa gratis besok hari Sabtu. Saya bahas tentang candlesticks untuk trading dan investasi dan cara manajemen risiko dengan candlesticks juga. Dan teman-teman kalau masuk ke URL PIN ID ini, teman-teman juga bisa buka rekening saham bersama dengan Pintrako Sekuritas Indonesia gitu ya Pak ya. Nah ya Pak Fari betul. sendiri nih, ini udah pernah trading saham belum ya atau investasi saham? Saya lebih campur ya, Bu ya. Campur aja. Jadi kadang Campur. kalau momentum di mana apa namanya? IHSG lagi naik turun ya kita manfaatin momentumnya aja. Tapi kalau misalkan memang IHSG lagi apa namanya mungkin dari segi jangka panjang kondisi perekonomian lagi jangka panjang lagi mulai membaik ya kita mesti investasi gitu Oke, sih. Tapi oke, dua-duanya tetap kita jalanin ya. oke, oke. Teman-teman nanti Mm-mm. ada giveaway ya di akhir sesi seperti biasa. Ya, Giveaway-nya nanti saya akan ada kasih 15 IM Trade, yaitu edukasi online ya, edukasi mm, saham online dan juga referensi saham. Oke, buat yang penasaran tentang IHSG, saya kasih jawabannya dulu dikit ya, supaya nggak penasaran-penasaran banget, dan untuk sahamnya kita ulas nanti nih. Nah, teman-teman kalau bicara tentang IHSG ini teman-teman lihat ya, nah, teman-teman perhatikan di sini. Ini kemarin tuh ada beberapa resistance dan di area ini resistance angka 5.000 kuat banget. Hari ini dia berhasil breakout nih.
Bahkan dia mau menuju ke target yang berikutnya itu sekitar area 5.175-an di sini. Nah, bagaimana IHSG untuk jangka menengah? Kalau saya melihat sih, ini trennya udah mulai mengalami recovery. Jangka pendek dulu lah ya, saya bilang jangka pendeknya trennya masih naik ya. Namun untuk jangka menengah kita harus mulai tetap waspada, justru malah mulai waspada. Kenapa? Nah, ini teman-teman perhatikan ya, untuk jangka menengah, ini di monthly chart, ini 5.250, ini sangat rawan sekali terjadi koreksi. Jadi untuk saya lihat bulan Juni ini, semoga chartnya kelihatan jelas ya, bulan Juni ini pasar saham masih naik, nanti kita harus waspada nih bulan Juli dan Agustus nih ya, karena Juli Agustus itu ada keluar laporan keuangan kuartal 2. Dan kemarin di seminar online Diskon Vaganza hari Sabtu, saya ada juga cerita ke teman-teman ya, tentang bagaimana sih cara perekonomian bekerja dan kenapa saat ini pasar saham naik terus. Salah satunya adalah karena printing money ya. Jadi printing money di mana-mana, bukan hanya printing money, tapi pemerintah Indonesia sendiri juga sudah melakukan banyak sekali upaya untuk memperbaiki perekonomian dengan memberikan banyak stimulus juga ke masyarakat Indonesia. Meskipun untuk APBN negara itu ada potensi untuk mengalami defisit ya, jadi agak-agak tekor karena penerimaan pajaknya juga berkurang ya. Namun pemerintah sudah mengusahakan segala macam cara dan semoga kalau COVID-19 ini nanti turun, maka perekonomian juga akan bisa membaik karena PSBB sudah bisa dibuka gitu ya. Nah, Pak Fari, kita ngobrol-ngobrol dikit nih ya Pak ya. Boleh. Kita bahas tentang tema utama kita, Smart Traders Not Gamblers. Pak Fari, kalau beli saham di Pintraco Sekuritas itu kayak gimana sih Pak? Kelebihannya apa sih dengan sekuritas lain? Nah, ini informasi juga buat teman-teman semuanya nih. Jadi kalau misalkan mau beli saham di Pintraco Sekuritas, tentunya kita ada platformnya ya. Ada platformnya itu namanya Profits gitu. Baik itu di laptop dan gadget itu juga ada. Kalau di gadget kita namanya agak sedikit berbeda, ya itu namanya Profit Anywhere. Jadi teman-teman bisa nanti atau yang ada di sini semua nih itu bisa download di App Store atau di Play Store gitu. Jadi namanya Profit Anywhere, itu bisa download. Dan kelebihannya apa dibandingkan dengan beberapa perusahaan sekuritas yang lainnya? Kalau dari saya pribadi ya sebagai pemula, mungkin dulu awal-awal masuk ke dunia pasar saham seperti itu, mungkin tampilan dari segi platformnya ya, aplikasi kita itu kita lebih mudah untuk bertransaksinya gitu. Jadi lebih gampang banget ketika teman-teman nanti mau bertransaksi itu lebih simple. Mungkin tidak begitu terlihat rumit, tapi kita menyediakan platform ini untuk kemudahan si investor itu dalam bertransaksi, baik itu melakukan transaksi jual maupun beli seperti itu bulan. Jadi kurang lebihnya lebih mudah gitu kalau misalkan kita mau transaksi untuk investor-investor baru yang baru mau terjun ke pasar modal. Menarik banget nih ya teman-teman semuanya ya. Jadi teman-teman yang mau buka rekening saham di Pintraco, langsung aja ke elendesme.com/pinid, nanti dapat seminar online Diskon Vaganza juga ya, gratis. Hari ini disponsori oleh Pintraco ya, dan besok akan di follow up langsung nih oleh teman-teman dari Pintraco untuk buka rekening sahamnya. Ya. Oke teman-teman, kita bahas tema utama kita, Smart Traders Not Gamblers. Aku pengen tahu nih, cara tulis sekuritasnya mungkin bisa diketik Pak di ininya Pintraco Sekuritas gitu. Teman-teman, aku coba saya ketik teman-teman nih ya sambil nunggu Pak Fari nulis ya. Teman-teman pendapatnya apa sih tentang trader dan gambler, itu bedanya apa? Bedanya trader dan gambler apa teman-teman? Oke. Silakan di komentar ya Bu Ellen ya, di komentar di bawah ya. Nanti sambil dijawab ya Pak, itu pertanyaannya udah mulai masuk semua, fee-nya berapa. Nah, aku tanya dulu nih ke teman-teman semua, trader dan gambler bedanya apa nih? Kira-kira apa? Trader apa? Gambler apa? Dulu ketika pertama kali saya masuk di pasar saham, kalau teman-teman ngikutin seminar, ngikutin live ini setiap hari, teman-teman pasti tahu. Di awalnya, ada yang bilang feeling, tebak-tebak. Di awal saya masuk di saham ini, saham, aku tuh nggak ngerti yang namanya investasi gimana, trading gimana, aku nggak ngerti. Nah, aku ngertinya
pokoknya beli jual untung tahun 2007 sampai akhirnya 2008 ngerasain yang namanya rugi tuh. Ada yang bilang nih, trader punya plan yang jelas, gambler pakai feeling. Trader di pasar saham, gambler di MBS. Wish, ada loh gambler di pasar saham, ada juga loh. Pernah nggak? Pak Fahri pernah nggak Pak dulu pertama kalinya? Eh, pernah banget, pernah ngalamin. Jadi waktu itu saya udah mulai terjun di pasar modal tuh Bu Ellen, pada saat kuliah waktu itu. Dimana saya masuk ke pasar modal emang nggak tahu sama sekali, apa namanya ya, sedikit paham sih tentang analisa fundamental dan teknikal, tapi penerapannya kadang kita udah pelajarin teorinya tapi penerapannya itu sangat berbeda gitu. Yang ada malah, ini kayaknya sahamnya lagi naik-naiknya nih, kita beli deh gitu. Dan ketika ternyata itu di mana apa namanya, kondisi di mana harga lagi naik-naiknya, ternyata itu berada, harga saham berada di atas atau di puncaknya. Dan pas kita beli berbanding terbalik gitu. Ini menarik Jadi banget hanya ya jawaban teman. Go ahead Pak. gitu. Jadi apa namanya, dengan kondisi ya mungkin sedikit tahu tentang analisa fundamental dan teknikal, tetapi di situ kayak tebak-tebakan aja dan akhirnya ya udah yang dinikmatin lossnya gitu Bu. Gambler ikut aja, ikut analisa. Oke, jadi gini teman-teman, bedanya trader dengan gambler apa? Ini jawaban teman-teman banyak yang udah benar gitu ya. Kalau gambler tebak-tebakan aja tanpa analisa. Tapi yang lucu teman-teman nih ya, ketika teman-teman lihat film apa ya dulu ya, film gambling apa itu ya, atau film sesuatu yang tentang profesional gambler, tahu nggak? Profesional gambler, profesional gambler itu mereka pakai strategi loh, mereka pakai analisis, pakai menghitung probability gitu. Jadi kalau dibilang gambler itu tanpa perhitungan, ya kadang-kadang kayak gitu tanpa perhitungan, tapi ada juga mereka tuh yang profesional gambler di casino itu mereka pakai perhitungan. Cuman casino lebih menang daripada si para gambler itu. Kok bisa? Kenapa? Karena si casino ini mereka punya yang namanya sistem. Jadi istilahnya dari 10.000 gambler yang masuk di casino ini, mereka di judi ada yang menang dikit, ada yang kalah, ada yang menang, ada yang kalah, tapi sangat sedikit yang dapat jackpot. Dan mereka membuat sebuah aturan, misalkan nggak boleh main ini lebih dari berapa kali, ya ada banyak aturannya di situ. Itu aturan ditujukan untuk apa sebenarnya? Untuk memanage resiko daripada si casino tersebut, sehingga apa? Supaya tujuannya apa? Supaya si casino ini tidak perlu mengeluarkan banyak uang. Intinya jangan sampai terjadi jackpot aja pada beberapa gambler tersebut gitu. Nah, jadi teman-teman, kalau kita mau jadi seorang pebisnis saham yang berhasil, kita jangan jadi seperti gambler. Kita jadi seperti saya kasih tanda kutip ya, jadi seperti kasinonya. Loh, kok bisa? Jadi jangan disikapi dengan ini negatif, bahaya nih, di cut satu kalimat bisa jadi heboh se-Indonesia Raya. Jadi gini, kasino ini dia punya sistem manajemen resiko, dan sistemnya dia sudah teruji dan tidak berubah-ubah ketika sudah teruji gitu. Jadi ketika seorang pelaku pasar ya, kita punya sistem, kita jalankan. Sistem itu artinya apa sih? Aturan beli jual, kemudian juga bagaimana kalau rugi, apa yang harus dilakukan ketika rugi, ini disebut dengan manajemen risiko atau money management. Kemudian yang ketiga adalah psikologi trading. Sebuah kasino, mereka tidak pakai perasaan. Mereka tidak akan pakai perasaan fear and greed karena mereka punya peraturan atau punya rules. Yang namanya sistem itu punya rules gitu ya. Nah, sehingga mereka tidak pakai perasaan. Bedanya apa dengan para gambler? Kalau para gambler ini mereka pakai perasaan, pakai feeling gitu. Ya, jadi kadang seneng taruh banyak, kadang takut taruh dikit gitu. Plus lagi dikasih minum-minuman, jadi mereka mabok, jadi nggak bisa mikir. Nah, sedangkan si casino ini bekerja dengan sistem. Maka dari itu teman-teman, ketika kita trading dan berinvestasi, kita harus menggunakan sistem. Caranya gimana? Trading dan investasi menggunakan sistem. Nanti saya bahas ya. Sekarang saya mau nanya-nanya dulu, Saya ini ya, ini komennya sementara saya off dulu. Saya sambil mau nanyain Pak Faris. Pak Faris atau Pak Faris sih? Sorry. Faris. Pak Faris ya. Pak Faris, aku mau nanya. Tadi teman-teman ada yang nanya tuh.
komisi transaksi di Pintrako apa Pintrako. aja. Kalau saya lihat ini rajin banget ya, edukasi ini Pak yang paling sering ngajak saya nge-live loh. Ini udah berapa Pintrako berapa yang ngajak saya nge-live, Palangkaraya ajak, terus kemarin Pintrako di Hmm, mana itu ada Solo, ada Surabaya. Solo. Terus Betul. Bapak kelima deh malah pusat ya ini ya. Luar biasa itu. Ini saya Betul. kan rajin Kita banget kelima. ajakin edukasi, ajakin nge-live terus gitu. Oke, Pak, Mm-mm. komisi transaksi berapa, terus kelebihan-kelebihannya yang lain apa Pak yang membedakan kan sekuritas tuh satu dengan yang lain mirip-mirip gitu ya Pak ya. Paling kalau Mm. ya komisi saya percaya punya Pintraku murah gitu loh. Dan apa sih yang lain selain komisi yang bisa diiniin? Oke, nah menjawab pertanyaan yang pertama, komisi atau fee transaksi di Pintrako sendiri itu cukup rendah ya. Untuk fee belinya, komisinya fee belinya itu 0,15 dan fee Hmm. jualnya 0,25 gitu. Jadi bisa dikatakan cukup rendah dibandingkan dengan beberapa perusahaan sekuritas yang lainnya. Dan yang membedakannya atau keunggulan dari Pintrako sendiri, sebenarnya di sistem kita sendiri ya, di sistem kita sendiri yang pertama kita menggarisbawahi bahwa Hmm. aplikasi kita itu adalah mudah digunakan. Nah, bagaimana Hmm. caranya mudah digunakan? Nah, di aplikasi kita tentunya ada beberapa fitur yang memudahkan investornya atau memudahkan investor kita ya dalam bertransaksi di pasar modal gitu. Di mana fitur-fitur tersebut antara lain kayak kita punya ada yang namanya Servivote, ada yang namanya GTC, Good Till Cancel, Cancel. betul. Terus juga ada automatic order itu atau apa namanya, ada trailing stop dan stop loss gitu. Dan juga apa namanya, yang membedakannya lagi adalah untuk teman-teman yang mau terjun ke pasar modal khususnya pemula, itu kita di Pintrako Sekuritas cukup dengan deposit 100.000 ya, cukup dengan deposit 100.000 teman-teman udah bisa bertransaksi di pasar modal gitu. Murah. Jadi istilahnya dengan uang 100.000 nih Bu Ellen, apa namanya, teman-teman ibaratnya belajar dulu nih dari teori-teori yang udah pernah teman-teman pelajarin, mungkin pernah ikut beberapa seminarnya dari Bu Ellen segala macam, Hmm. atau mungkin pernah ikut seminar-seminar yang diadakan oleh Bursa Efek. Nah, penerapannya itu dengan menggunakan uang 100.000 dulu nih. Jadi harapan dengan uang 100.000 teman-teman bisa melakukan beli, jual dan sebagainya itu dengan apa namanya, ibaratnya apa ya, dengan mudahnya gitu loh, seperti itu. Dan juga beberapa fitur yang lainnya kayak saya tadi jelaskan juga dengan Servivote, di mana di Servivote tersebut bisa membantu dalam melakukan pembelian di harga rendah, jual di harga tinggi, seperti itu Bu Ellen. Pintraku ada SOTS-nya nggak Kak? SOTS-nya di Pintrako ada gitu. Fee jual beli Kebetulan kita berapa? juga ada di SOTS-nya sama. Fee jual beli. Fee jual beli 0,15 terus 0,25. 0,15, 0,25 ya. Oke, oke. Nah, Ya, oke, thank you Pak Faris ya. Nah, teman-teman, ya. tadi saya ada janji ini. Gimana sih caranya kita mempunyai sebuah sistem untuk trading dan juga investasi saham ya, supaya kita nggak berspekulasi atau gambling-gambling. Tapi sebelumnya kita bahas dulu yuk beberapa saham berikut ini yang potensial untuk jalan. Wah, pasti senang dong ya liatin saham ada potensial untuk jalan. IHSG udah naik terus nih berhari-hari. Kalau saran saya sih kalau mau saham pilih yang belum jalan. Jangan yang udah jalan, tinggi kayak BCA, BRI itu justru saya udah profit taking gitu. Jadi yang belum jalan apa sih? Ini PSBB kan mau dibuka ya. Nah, ini saya mau kasih lihat. Aku mau kasih lihat nih teman-teman. Nanti juga dari Pintrako sharing ya sahamnya apa yang menarik dari Pintrako. Oke. Oke ya. Coba. Nah, ini saham apa nih? Ini menarik buat saya. Ini adalah saham Ramayana Lestari Sentosa Tbk. Yang nanti kalau PSBB dibuka, dia bakalan bisa naik nih. Ini saham RALS. Nah, teman-teman lihat ini. Terus bukan BBTN, ini saham RALS. Terus kemudian aku kasih lihat lagi yang lain ya. Tadi RALS. Terus ini MAPI, Mitra Adi Perkasa, ini sudah uptrend. Kalau saya sih lebih sarankan lebih ke RALS-nya, dia belum jalan. Terus kemudian ada yang
ini satu ini juga dia punya valuasi juga lumayan murah. Matahari Department Store, kalau saya lihat ini juga baru mau jalan gitu. Nah, ini baru sedikit nih saham-saham yang saya bahas nih ya, dan ini cuma buat trading aja ya teman-teman ya. Nanti saya akan bahas tentang sentimen-sentimen yang lain ya, termasuk juga dengan harga minyak ya. Jadi bagaimana prospek saham-saham minyak kayak gitu. Oke, GIAA ntar dibahas juga ya GIAA ya. Oke. Ya, jadi teman-teman tadi saya ada janji ini ngebahas tentang bagaimana caranya membuat sistem trading gitu ya. Nah, sistem trading sebenarnya yang perlu diperhatikan adalah beberapa hal ya. Yang pertama, cara memilih saham. Yang kedua, timing membeli saham. Yang ketiga, pembatasan risiko atau jika sampai rugi gimana. Yang keempat, yang jarang banget dipikirin orang adalah berapa banyak kita boleh beli saham. Nah, kalau untuk memilih saham sendiri, untuk investasi dan trading sangat berbeda sekali. Kalau untuk investasi, kita sangat melihat fundamental perusahaan, bisnis model, manajemen, profitability, dan juga valuasi. Sedangkan kalau kita melihat untuk trading itu buat saya hampir murni teknikal. Kenapa? Karena saya hanya melihat harga, volume, dan juga likuiditas aja gitu. Jadi kita melihat saham-saham mana yang akan bergerak naik dengan pattern. Kayak tadi saya kasih lihat teman-teman ya, RALS dan juga LPPF. Kenapa dua saham ini menarik? Karena sebenarnya kalau dilihat harga dan volumenya itu konvergen. Nah, ini teman-teman nanti saya akan ajarin besok hari Sabtu di seminar online diskon Vagansa, dapat gratis nih teman-teman, ditraktir sama Pak Faris ya. MSP, ntar aku bahas MSP aku dapat dulu ya. Siap. Jadi besok hari Sabtu aku akan kasih lihat nih kenapa beberapa saham ini menarik secara candle gimana, ntar aku kasih lihat ya. Dan kemudian pertama bicara tentang milih saham, yang kedua bicara tentang timing. Nah, kalau untuk investasi, timingnya adalah ketika valuasi sedang terdiskon habis. Maka dari itu, saya jarang banget mau beli saham buat investing, kecuali tahun 2020 ini. Kenapa? Karena saya merasa kayak dejavu ulang tahun 2008 gitu. Dan ini kesempatan yang langka banget gitu. Dan apa ya, teman-temanku sampai mungkin Pak Faris sendiri kalau pernah lihat ya di Instagram saya, mostly saya bicara tentang trading, jarang banget bicara tentang investasi, sampai semua pada heran, kalau kok investasi sih nggak salah gitu. Jadi ya itu yang ini ya, Cleo aku bahas juga, ntar ya aku catat dulu. Cleo, oke. Jadi tadi tentang cara memilih sahamnya. Kalau investasi, bisnis model dilihat dari bisnis model, manajemen, profitability. Sedangkan kalau trading kita lihat dari supply and demand, harga, price, dan volume. Detailnya besok Sabtu saya kasih lihat. Kemudian yang kedua, kalau bicara tentang timing beli dan jual, ya kalau investasi harus ketika valuasinya sangat terdiskon, which is tahun ini, dan saat ini yang lagi masih discounted ya. BRI itu masih discounted meskipun harga sahamnya udah naik. HMSP dan Gudang Garam itu masih discounted juga. Sedangkan kalau BCA itu hanya sedikit terdiskon. ICBP, Indofood itu hanya sedikit terdiskon. Tapi bukan berarti mereka jelek. Enggak, memang karakter sahamnya adalah premium gitu. Nah, terus kemudian tadi bicara tentang timing. Kalau buat trader, timingnya adalah dengan cara bisa beli breakout, bisa buy on weakness disesuaikan dengan tren. Jadi ketika bulan Maret, April kemarin, ini banyak sekali buy on weakness. Mei juga buy on weakness. Tapi memasuki bulan Juni ini, kita mulai banyak buy breakout, beberapa buy breakout ya. Karena kalau nggak buy breakout, trennya udah mulai membaik, kita bisa ketinggalan gitu. Apakah nanti masih bisa turun lagi semester 2? Saya lihat sih masih bisa turun lagi. Jadi kalau trader ya, nikmatin saja. Nah, poin yang ketiga dan keempat, manajemen risiko dan juga berapa banyak kita membeli saham untuk sistem trading. Ntar saya ceritain belakangan ya. Jadi hari ini tema kita Smart Traders Not Gamblers. Intinya tadi kenapa trader berbeda dengan gambler, karena trader memiliki sistem ya. Jadi be like a casino, jangan be like a gamblernya. Casino itu punya sistem. Nah, tadi saya ajarin cara buat sistem gimana, ada 4 poin. Nah, poin yang pertama, cara milih saham. Poin yang kedua, timing untuk beli saham. Poin yang ketiga, tentang manajemen risiko. Poin yang keempat adalah berapa banyak saham boleh kita beli. Ini nunggu ya, sabar ya. Nah, ini ada banyak banget saham yang bakalan saya bahas, udah mengantri. Ada, tadi kita udah bahas RALS dan juga, apa tadi ya Pak ya, LPPF ya, sampai lupa. LPPF. Kan jelang bukanya ini ya. Nanti kita akan bahas tentang sahamnya Medco Elsa,
ada MNCN, SCMA, terus kemudian GIAA dan keras, terus kemudian Gajah Tunggal, HMSP, Cleo, oke. Hidup trader Cukup banyak ya Bu ya. bukan gambler, apa tadi dia bilang, jadi judi jujur dilarang. Oke, 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 oke. Sekarang kita mau tanya lagi sama Pak Faris nih. Pak Faris, Hmm, kalau di Pitraku sendiri ya, ya, oke, aku turn off comment ya karena Pak Faris lagi mau ngomong ya, biar kelihatan wajahnya Pak Faris. Oke. Pak Faris, kalau misalkan hmm, Pak Faris ini kan di Pintraku sebagai trainer ya, mengajar ya. betul. Jadi memang Ya, dedikasinya untuk edukasi juga ya Pak ya, kayak saya ya. edukasi, betul. Nah, Pak Faris ini biasa ngajar apa aja sih dan materi-materi apa yang diajarkan di Pintraku? Oke, nah untuk belajar biasanya kita di basic, dari basic kita ada sekolah pasar modal gitu, di mana kita belajar pengenalan tentang pasar modal, apa itu saham dan sebagainya. Terus masuk nanti setelah kita mengenal semua apa itu pasar modal dan sebagainya, itu juga ada nanti kita belajar tentang mekanisme perdagangan saham, baik Hmm. penerapannya di dalam sistem kita sebagaimana seperti itu. Nanti next level, di level berikutnya kita juga ada yang menggunakan belajar memilih sahamnya nih. Baik itu Hmm. menggunakan analisis fundamental dan teknikal. Nah, itu juga kita sambil sharing-sharing dan belajar-belajar juga seperti itu. Dan juga ada beberapa materi lagi kayak seperti money management, terus juga kita belajar juga kayak apa namanya? Kayak pembatasan resiko, manajemen portofolionya seperti apa, seperti Hmm. itu. Sampai nanti di tahap mungkin tahap terakhirnya kita bisa buat trading plan seperti itu. Mungkin kurang lebihnya apa yang kita pelajarin nggak beda jauh. Mungkin apa yang diajarkan juga sama Bu Ellen ya Bu ya. Hmm. Gitu. Oke, oke teman-teman, aku mau bahas beberapa saham ya teman-teman ya. Ini tadi menarik Hmm, banget, aku ada ngintip dikit nih tadi tradingan di ya. EM Trade ya. Jadi hari Hmm, ini kita ada jual beberapa saham. Astra International itu kita udah jual. Ini kebetulan kita bersyukur ya bisa dapat profit itu sekitaran 30%, 36% tadi. Jadi sebentar. Jadi selama bulan Juni ini kita banyak profit takingnya. Kayaknya belum ada cut loss sih. Cut loss banyak kemarin tuh terjadi beberapa kali di bulan April atau Mei ya. Jadi belinya ya, di sini, April. di Ya. sekitaran sini. Nah, Bapak juga ya Pak ya? April juga ya? Hmm, Nah, ini si Astra kemarin sekitaran 36% tuh berarti di sini belinya. Gitu. Nah, ini kenapa tadi kita jual? Karena dia kayak gagal breakout gitu. Jadi ketika dia melewati satu area psikologis di sini, resisten di sini, ini kemudian dia balik hmm, lagi gitu. Jadi dan kita lihat ini harga naik tapi volume transaksi udah mulai turun sehingga kita melihat satu divergensi gitu. Itu sih Astra tadi kita jual. Tapi kalau untuk investasi masih full teman-teman ya. Ini tadi yang trading aja. Jadi yang investasi jangka panjang jangan panik tuh pegang hmm. Astra gitu. Kalau Pak Faris sendiri terakhir tradingnya apa Pak? Trainer boleh trading nggak Pak di situ? Trainer, kebetulan sih saya juga masuk juga ya. Kalau tadi saya terakhir saya masih pegang ini sih di RAS ya. Saya masih masuk Apa? di RAS gitu. Raos ya. Jadi sama dong Masuk Pak, uh, uh, view-nya ini ya. iya betul. Saya Mm-mm. lihat juga apa namanya, kalau saya di trading di menggunakan teknikal itu saya pakai stokastik, ternyata stokastiknya masih berada di bawah, masih mau menuju ke overbought. Nah di situ saya mulai oke lah, kayak ini cocok nih buat trading, buat apa namanya, masuk di Mm-mm. poin tersebut. Ya udah saya lagi masuk, sampai saat ini masih di hold seperti itu. Oke, oke, oke. Ini ada yang nanya, ini pakai aplikasi apa sih? Ini Ya. pakai aplikasi TradingView, tapi ini teman-teman bisa dapetin gratis di Hmm. IM Trade. Jadi nanti yang menang giveaway coba aja. Yang udah menang giveaway jangan ngetik jawaban lagi ya. Kasihan teman-temannya yang lain, ntar kasih kesempatan. Jadi menang giveaway Ya. 15 hari terus bisa dapat jadi setahun ntar lama-lama. Oke, jadi teman-teman teman-teman, ini Hmm. pakai TradingView, cuman TradingView kalau data Indonesia itu langganan $800 setahunnya. Jadi kalau pakai yang trade ya ini gratis ini ininya. Oke. Um, Selain RALS tadi Bapak suka saham apa lagi nih Pak? Kita diskusi saham yuk Pak. Oke, kalau saya sih beberapa saham lebih ke consumer good ya. Consumer good nih, Miss.
Bu, lebih ke consumer good, di mana consumer good ini kalau misalkan kita lihat dia memiliki apa ya? Ya kondisi-kondisi seperti ini kalau misalkan kalau corona seperti ini mereka lebih butuh banyak konsumsi ya Bu ya. Gitu. Kalau misalnya kita lihat juga apa namanya banyak yang menggunakan konsumsi di mana ya mungkin consumer good ini adalah saham-saham yang mungkin kalau saya bilang lebih defensif ya. Lebih defensif seperti itu. Jadi lebih aman kalau buat transaksi. Gitu Bu. Hmm. Aku mau bahas tentang saham minyak nih, Pegas mantap, masih bagus sih Pegas Hmm. ya. Tadi kita trader di ini ada profit taking di Mtrade karena Hmm. kita mulai waspada, jujur kita mulai waspada. Ketika yang lain mulai serakah, kita mulai waspada. Gitu. Nih ya. Iya, 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 iya. Ini Pak nih. Ini US oil nih Pak gitu. Mungkin ada Hmm. berita ya Pak ya tadi pagi kayaknya ya. Ini apa produksi minyak dipangkas dan yang menarik sih sebenarnya sentimen positifnya kalau buat saya sih bukan cuma produksi minyak dipangkas sih ya, tapi Hmm. lebih ke lockdown dibuka, terus permintaan minyak juga naik dan ini dia juga udah Betul. menunjukkan satu tanda reversal membalikan tren yang cukup manis nih ya. Kalau saya bilang Hmm. oilnya udah reversal, udah lumayan oke lah gitu. Nah, saham-sahamnya yang menarik apa aja nih? Ini di Mtrade ini udah masuk juga nih, aku kasih lihat teman-teman ya. Medco Energy ini masuk radar nih teman-teman nih. Nih, ini dia punya volume dan harga sangat konvergen sekali. Ntar besok Sabtu aku jelasin ya. Sabtu ini khusus seminar online diskon Vaganza ini khusus aku ngebahas tentang case study saham-saham di bulan Juni ini. Anda bisa dapat gratis tuh dengan cara masuk ke ellendesmith.com/pinid. Nanti di follow up sama Pak Faris dan kawan-kawan juga ya Pak Ya, ya. betul, Supaya betul. bisa buka rekening saham. Dan ini kalau Elsa nih malah dia udah breakout. Nah, bedanya gini, ini Elsa, El Nusa. Jadi kalau Elsa sama Medco itu bedanya, Hmm. kalau Elsa dia gerakannya lebih cepat gitu buat teman-teman yang memang gimana ya, lebih siap untuk dengan fluktuasi market itu Elsa cocok. Kayak tadi pagi aja waktu kita rekomen Elsa, tahu-tahu begitu dipencet enter langsung Langsung dalam 1 atau 2 detik langsung tuh lompat ya langsung Bu dia ya. naik 9%-an gitu, kenceng banget terus. Iya, betul. Iya kenceng banget naiknya terus. Wah ini banyak yang nggak dapat nih nanti gitu. Tapi ternyata Betul, dia betul. closing market ini ya lumayan turun dikit lagi. Cuman dia Tapi naik, kalau dilihat dari candlestick-nya Bu, ini emang ada lompatan nih Bu ya, jauh juga ya Bu ya. ya Elsa sendiri agak ya. ada gap dikit gini ya. Nah Hmm. ini dia naiknya memang lebih gerakannya lebih kenceng daripada Medco gitu. Jadi kalau mau Medco, betul, nyobain betul. ini, kalau masih pemula ya coba dikit-dikit lah gitu. Intinya tahun ini Betul, adalah tahun investasi, jangan sampai kelewatan investasinya. Nah ini teman-teman betul. dia udah breakout nih, volumenya gede gitu. Jadi Elsa sama Medco nih masuk radar saya juga nih. Sama apa kakak Hmm. yang direkomended? Lihat dari awal dong. Oke, oke. Ya Pak, Hmm. Kalau Pak Faris nih ya, lihat Ya, sentimen saat ini, sentimen yang paling matters apa Pak? oke. Yang sentimen yang paling sebentar, saya buka dulu. Itu ada beberapa sentimen yang agak sedikit menarik ya. Kalau saya lihat, memang sentimen yang saat ini yang lagi heboh ini adalah berita global sih kalau saya lebih perhatiin. Berita Oke, global di apa mana itu? Aku sambil uh, uh, catetin nih ya, pada nanya banyak saham nih. Pokoknya seru deh kalau silakan mau. silakan Bu Ellen, silakan Bu Ellen. Apa Ya, silakan. yang Bahas aja ah Pak. kalau misalnya kita apa namanya kita lihat sentimen yang lagi saat ini lagi heboh ya itu antara US dengan China sendiri gitu. Kalau kita lihat juga US kemarin info terakhirnya dia udah keluar dari WHO dan sebagainya. Terus juga apa namanya Cina yang mungkin sedikit agak sedikit apa ya menahan kesel ya mungkin ya gitu hubungan politik di kedua negara tersebut mungkin agak sedikit kurang baik gitu ditambah lagi juga kemarin sempat beberapa negara-negara lain kayak apa namanya Korea Selatan dan sebagainya itu juga lagi kurang baik nih gitu. Hmm. Kalau saya lebih Tapi perhatiin sih lebih ke itu. Terus ditambah lagi juga dalam waktu dekat ini mungkin sorry di akhir tahun ini ya itu juga ada mau ada ini ya apa namanya
pemilihan presiden baru di Amerika sendiri, Bu Ellen ya. Nah, ini ada yang nanya Gitu. saham konstruksi dan properti gimana? Konstruksi properti itu saya ada rekom last week ya, Jumat. Kalau teman-teman ngelihat live saya, ngelihat rutin sebenarnya gampang loh mau dapat rekomendasi saham dari saya lihat live tiap hari. Saya cuman off hari Sabtu kemarin karena ngantuk berat, jadi live-nya saya undur hari itu. Saking Sabtu padatnya saya jadwal tidur ya, Bu dulu. Ellen ya. Ya, jadi hari Jumat beberapa hari kemarin tuh saya ada bahas tentang saham-saham sektor konstruksi dan properti yang mau jalan dan sekarang udah jalan. Saya pikir ini tinggal gimana ya, masih ada upside, masih bisa naik, cuman nggak banyak. Kita fokus pada yang belum jalan aja, kayak Arals, LPPF, Medco, Elsa sih udah mulai jalan. Dan yang menarik ini ada sentimen positif juga kok saat ini dari dalam negeri, ya. Jadi kita 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 ini dikit, kita lihat dalam negeri, ya. Nah, ini dari CNBC Cadangan Indonesia nih, devisa. ini datanya bagus banget nih. Cadangan devisa Indonesia, ini bisa dikasih lihat angkanya. Cadangan devisa Indonesia nih, ini di bulan Mei kemarin, ini justru naik dikit gitu. Ya, jadi Positif ini ya, Bu data ya. yang ini jadi satu sentimen positif juga kalau teman-teman nanya kenapa sih IHSG hari ini naik tuh, salah satunya yang mendorong adalah ini. Selain di global sendiri juga kalau saya lihat di Amerika mereka memang COVID-19-nya udah agak turun, tapi nggak tahu dengan ada Betul. demo-demo ini jadi wave 2 atau enggak gitu. Oke, Keras minta tolong dibahas. Keras itu saya udah bahas beberapa hari yang lalu bahwa dia mendapatkan suntikan atau stimulus ya dari dari pemerintah, dari Sri Mulyani. Cuman memang Pemerintah. kita tradingnya nunggu breakout dan tadi breakout beneran dan nggak dapat, nggak dapat ya sudahlah nggak apa-apa gitu. JIAA juga masih ada tanda-tanda dia mau naik juga sih GIAA. Tapi ini sentimen untuk jangka pendek aja ya, bukan untuk investasi jangka panjang. Ya. Webinar yang Sabtu boleh dikasih tahu cara daftarnya. Sebenarnya ada 2 cara. Teman-teman bisa masuk ke ellendesme.com/sodv. Bisa atau bisa langsung ke ellendesme.com/pinid, itu juga otomatis terdaftar. Yang pin ID ini supported by Pintrako Sekuritas dan bisa langsung ke rekening saham. Tadi beli HMSP, SCMA, dan MNCN penutupan enggak turun. Mudah-mudahan besok bergerak lagi. Sabar aja. Kalau saya coba bahas ya. Kalau Pak Farid suka nggak nih saham-saham pertelevisian nih? Sebelum aku bahas. Lumayan ya, Bu ya. Lumayan menarik. Karena beberapa, kalau misalnya saya lihat, beberapa kayak SCMA, terus juga MNCN, itu juga mulai menarik. Kalau kemarin beberapa hari terakhir sih, memang fluktuasinya cukup tinggi ya, Bu Ellen ya, untuk SCMA dan MNCN ya. Kayak menarik buat di tradingkan. Giveaway paling nggak dapat lagi ya. Jangan menyerah dulu dong. Setiap hari ada Udah putus 10 asa. orang dapat. Setiap hari terus Iya. 150 orang dapat. 10 hari itu 150 giveaway loh saya bagiin. Banyak toh. Oke, aku mau bahas pertanyaan dari siapa nih tadi? Yang nanya tentang Restuti Nugroho. Nah, aku bahas pertanyaannya Restuti Nugroho, HMSP, SCMA, dan MNCN. Ini MNCN, tadi agak turun dikit, sabar aja. Yang penting trading investasi itu jumlah beli sahamnya disesuaikan dengan kesiapan mental kita. Ya, jadi nggak akan galau, naik turun nggak akan galau. Nah, ini kalau saya lihat ya dia masih oke, masih bisa naik. Sabar-sabar aja. SCMA juga sama, ya SCMA juga sama, cuman kalau SCMA dia udah naik duluan. Kalau MNCN dia masih punya upside. Terus HMSP, teman-teman, tadinya kemarin-kemarin saya nggak mau investasi saham rokok, tapi akhirnya aku beli juga tuh karena menggoda, menggoda iman. Karena fundamentalnya cakep banget dia ya, dia punya fundamental cakep banget. Saya beli dikit kalau buat investasi. Hari ini saya beli buat investing dikit di sini. Kenapa? Kenapa dikit? Kenapa nggak diajar semuanya? Karena saya masih mewaspadai bulan Juli, Agustus tuh laporan keuangan kuartal 2, bulan-bulan terjelek di pasar saham sepanjang sejarah tuh mulai Agustus, September, Oktober. Kayak gitu, bottom di Oktober. Jadi saya nggak mau yang gegabah dulu,
saat ini justru malah kita memutuskan untuk lebih hati-hati gitu. Nah, kalau HMSP buat trading masih bisa juga, cuman nggak akan seagresif saham-saham yang tadi saya sebut itu tadi. Dia karakternya lebih kalem-kalem gitu. Terus tadi ada yang nanya Apa karena Pegas. faktor ini Bu ya, HMSP Bu ya? Apa? Karena faktor corona seperti ini, orang lebih banyak ngerokok gitu kali Bu ya? Wah, itu mau corona nggak corona kayaknya perokok itu tak bisa dikendalikan itu, Pak. Mau di PHK, mau dikurangin gajinya, mereka luar biasa. Inilah Iya, Indonesia tuh unik. tetap. Nah, ini Pegas teman-teman. Tadi Pegas tuh kita udah profit taking di M-Trade ya. Tapi kita akan consider untuk masuk lagi kalau misalkan dia ada gerakan lagi. Jadi kita profit taking untuk saya memang ngomong ke tim, oke, kita fokus banyakin profit takingnya ya kalau udah mulai cuan. Kenapa? Jangan sampai terlena dengan naik 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 jadi euforia. Justru ketika banyak orang mulai euforia, kita harus mulai hati-hati. Nih Waspada. contoh nih. Ya, ini grafik kalau jangka pendek itu memang dia berhasil melewati atap di 5.000. Tapi masih banyak atap nih 5.175 dan juga di monthly chart be very careful angka 52 50 ini lumayan sakral juga gitu. Itu sih tadi aku ngejawab pertanyaan Ibu Restuti Nugroho. Ntar ada pertanyaan lagi. Oke, aku mau nanya lagi nih. Pak Faris, Intraco Sekuritas. Ya, Ada berapa cabang di seluruh Indonesia, Pak? Tewon, Isak. Aku sambil catat. Intraco Sekuritas kebetulan kita ada 21 ya, 21 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke, seperti itu Bu Ellen. Gitu. Berapa cabang, Pak? Ada 21. Ada 21 cabang 21. kita tersebar. Ya, Oke, baik itu banyak dari juga ya, Pak? Aceh. Itu, Lumayan. sorry, di semua pulau ada, Pak? Gimana? Di semua pulau ada di Indonesia? Di semua pulau ada. Ada. Kecuali Bali. Kecuali Bali kita Kecuali belum. Bali. Bikin dong, Pak. Masih proses. Bali bikin Masih dong. proses, Bu. Solo ada juga tuh. Gitu. Solo agresif juga ini edukasinya. Rajin banget ngajakin saya nge-live Edukasi, iya. bikin aku ini. Heran, hebat. Ini ngebahas pertanyaan Pils nih ada Bu Yuni Ya, Prabandari nih. Karena rajin nonton live saya nih ya. Aku bahas nih pertanyaannya dengan nih ya, Bu Yuni ya. Tins gimana? Tins ini ada kita rekom last week ya. Terus kemudian udah naik sekitaran kalau nggak salah 20%-an gitu kita profit taking, bahkan udah jualan Jumat kemarin gitu. Jadi basically ketika market lagi dalam kondisi bearish kemarin kita suka kebalikan strategi sistem trading kita balik. Kalau market normal kita buy on breakout, sell on strength. Tapi kalau market lagi jelek kita buy on weakness, sell on strength. Jadi waktu itu tinsnya kita beli masih di bawah, terus kemudian naik tinggi kita jual. Tins kalau ditanya masih bisa naik nggak? Masih bisa naik kok. Dia punya upside bisa sampai ke 700-an. Cuman saya melihat resikonya udah agak gede. Jadi memang kita tidak memaksimalkan dibuka-mentokin ke upside-nya. Istilahnya kita masuk sebelum orang lain masuk kalau bisa. Kadang-kadang kita telat juga kayak keras nggak kebagian tadi. Aduh udah telat, udah nggak usah masuk daripada resiko membernya kasihan gitu. Terus kita berusaha keluar sebelum orang lain keluar juga gitu. Karena saat ini market lagi gerakannya cepat-cepat banget. Nah, selain TINS, ada yang menarik juga. Ini yang dunia metals ya. Oke. Ini si Inco ini dia udah duluan naik nih. Dia udah duluan naik. Jadi upside-nya nggak segede TINS. Cuman dia bagusnya ini nih. Kalau satu saham ini dia nurut dengan MA, ini MA 20 ya. Berarti dia tren jangka pendeknya udah mulai recover gitu. Nah, ini untuk metals, tadi ada TINS, ada Info. Wah, ini semua nih, ini konsultasi saham gratis ini, wah. Enak banget nih ya, enak banget nih ya semua ya. Konsultasi saham gratis nih, Antam. Antam konsultasi gimana? saham gratis. Iya, sama kayak TINS. Si Antam ini masih bisa naik ya. Upside 700 sampai 750-an gitu. Nah, oke. Pak Faris, kalau Pak Faris sendiri ngelihat sentimen dalam negeri apa aja nih Pak? Selain yang tadi saya bahas itu Pak. Ada lihat apa aja ini Pak? Kalau dari sentimen dalam negeri sendiri, kalau kita lihat ya memang faktor utamanya ya beberapa daerah sudah
mengalami penurunan dari segi apa namanya COVID sendiri seperti itu. Dan tentunya memang Mhm. yang paling booming ya dalam negeri sendiri ya memang pembukaan beberapa apa namanya daerah sudah melakukan pembukaan lockdownnya sendiri seperti itu. Yang paling booming sih sementara itu. Dan kalau misalnya kita lihat ternyata ya masih minyak sih, masih minyak juga yang memang apa namanya masih digembur-gemburkan apakah akan mengalami penurunan dari segi dari perusahaan Pertamina itu sendiri seperti itu. Oke, oke. Teman-teman tadi aku udah janji ya sembari bahas saham-saham, aku udah janji tentang bahas tentang sistem trading. Kita kan tadi temanya smart traders not gamblers. Jadi apa yang membedakan trader dengan gambler? Trader itu punya sistem, sedangkan gambler nggak punya sistem. Trader itu Nggak cara punya kerjanya sistem. seperti seperti ini, seperti casino ya. Wah ini bikin heboh nih. Ellen May bilang trader kayak casino. Dengar dulu. Jadi casino itu artinya apa? Casino itu artinya punya sistem dan sistemnya ini nggak berubah-ubah oleh perasaan, oleh jangka pendek kayak gitu. Benar-benar ada manajemen risiko. Tadi saya udah jelaskan tentang bagaimana memilih saham. Jadi sistem trading dan investasi ada 4 hal yang dibahas. Satu, cara memilih saham. Yang kedua, timing beli. Tiga, pembatasan risiko. Yang keempat adalah berapa banyak boleh dibeli. Nah, Oh, gitu. yang pertama adalah tadi cara memilih saham dan juga timing beli, cara belinya Timing beli. saya udah bahas ya. Um, saya tambahin dikit deh. Kalau value investing boleh beli sekali di bawah, boleh beli bertahap. Tapi kalau beli sekali di bawah tuh resikonya uang Anda habis di awal gitu. Jadi kalau mau beli hajar banget beli di bawah, biasa secara statistik dari tahun ke tahun bottom tuh di bulan September Oktober. Anda mau nunggu di bulan itu terserah. Tapi resikonya kalau nanti pemerintah kasih stimulus terus dan ini PSBB dibuka ternyata lancar, perekonomian kembali normal, maka Anda bisa nggak dapat barang. Oke, kayak gitu ya. Kemudian yang faktor ketiga, manajemen risiko, pembatasan risiko. Nah, kalau trader ini Ya. mengenal yang namanya cut loss. Cut loss ini dilakukan ketika harga saham turun mencapai level tertentu, biasanya level di bawah support ya. Dan kalau untuk trader yang swing trading, ini biasanya kita batasin stop loss-nya kalau bisa di bawah 5%. Sebelum 5%. Pernah kita kelebihan 6%, tapi jarang. Sedangkan kalau untuk super trader, strategi yang beli simpan selama beberapa bulan, yang biasa saya gunakan di market normal, itu pembatasan resikonya sekitaran 10%-an maksimal. Ada yang bablas nggak? Pernah sekali, ya pernah beberapa kali, tapi jarang banget lah. Indi tahun kapan itu sampai 15%, tapi jarang banget terjadi seperti itu. Oke, terus kemudian yang terakhir, selain manajemen risiko, pembatasan risiko ini, nah, oh ya, kalau Berapa investor banyak? gimana pembatasan risikonya? Investor caranya dengan melihat, itu tadi balik lagi, bisnis model, manajemen, dan profitability. Dia prospeknya ke depan gimana? Proyeksi profitnya, proyeksi bisnis modelnya, dan proyeksi Ya. manajemennya, dia inovasinya apa yang dilakukan. Contoh nih, Warren Buffett itu hebat banget, dia melihat jangka panjang masa depan. COVID-19, saat ini COVID-19 banyak orang yang berkata, wah ini jangka pendek doang nih, ini jangka pendek. Tapi Warren Buffett langsung dia jual semua saham-saham airlines-nya. Bukannya saat ini airlines lagi terdiskon, tapi dia jual semua gitu. Dia mengatakan bahwa ke depan ini prospeknya tetap gak bagus sampai sampai paling enggak 2 sampai 4 tahun ke depan. Bahkan saya sendiri nanti kalau misalkan ini saya di Solo ya, ke Jakarta misalkan mau ketemu, wah tim Pintra Sekuritas saya gitu, mau meeting atau apa. Saya nggak mau naik pesawat. Saya bersyukur, terima kasih Pak Jokowi udah benerin tol. Nah itu saya naik mobil kayak gitu. Jadi Warren Buffett sudah memperhitungkan sampai sejauh itu. Kemudian selain itu untuk yang keempat ya, untuk yang keempat tentang berapa banyak kita boleh beli saham. Nah kalau trading kita mengenal yang namanya diversifikasi. Misalkan saya ajarin trader ini di Mtrade, kemarin kita boleh beli maksimal 5%, 5%, 5%. Kalau ada 10 saham berarti 5% kali 10 berarti exposure yang mereka gunakan hanya 50%. Kalau ngeyel, ya resiko tanggung sendirilah. Ya, yang penting siap. Mau lebih dari itu sebenarnya nggak apa-apa. Yang penting siap gitu ya. Jadi itu adalah contohnya. Kalau mau 10% gimana? Ini kan saham lagi naik-naiknya. Loh, kalau siap resikonya nggak apa-apa. Sebenarnya yang paling penting buat trader investor, mau ngejar harga, mau beli banyak, yang paling penting adalah kalau sampai dia turun, siap nggak cut loss kalau jadi trader. Kalau investor, kalau siap, kalau misalkan sekali beli banyak, pas dia turun,
siap nggak beli lagi di bawah atau justru malah galau? Yang paling dipikirin adalah kalau misalkan turun gimana, bukan kalau pas dia naik gimana. Kalau naik ya semua senang, tapi kalau turun itu duit kita sendiri yang kita harus jaga. Nah, itu tadi yang saya mau bagiin tentang uh, manajemen, sistem trading dan sistem investasi. Yang pertama adalah tahu cara memilih saham. Tadi saya udah bahas di depan, kalau ketinggalan bisa tonton ulang. Yang kemudian kedua adalah timingnya. Yang ketiga adalah membatasi resiko itu caranya gimana untuk investor dan trader. Tadi saya udah bahas juga, kalau ketinggalan di replay ulang aja. Dan yang terakhir adalah berapa banyak saham yang kita boleh beli. Nah, ini yang menarik gitu ya. Dan yang terakhir buat investor, biasanya kan orang hanya mengenal diversifikasi aset ya. Kayak beli saham ini, saya punya uang 100 juta misalkan, mau beli saham apa aja? Oh, saya ajarin. Oke, coba pilih 4 blue chip, 1 second liner untuk manajemen resiko supaya nggak terlalu kenceng resikonya. Atau 3 blue chip, 2 second liner gitu. Nah, ternyata dia pilih, oh ini oke, saya pilih 4 blue chip, 1 second liner. Misalkan ini pilih saham Cleo atau saham Sido gitu ya. Terus kemudian ini BCA, ini HMSP, ini Unilever, ini BRI atau ICBP ya, ini adalah diversifikasi aset. Nah, sedangkan kalau diversifikasi waktu gimana? Caranya diversifikasi waktu mudah. Ini bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ada 7 bulan. Teman-teman bisa bagi uang Anda jadi 7. Misalkan 5 saham. Masing-masing satu sahamnya misalkan 35 juta, biar gampang aja. Berarti tiap bulan masuk 5 juta di saham tersebut tanpa mikir di harga berapa boleh. Atau kalau Anda mau beli pas dia jatuh boleh. Ininya setiap bulan harus disiplin 5 juta sampai akhir tahun nanti. Mungkin Anda berpikir, nanti kalau misalkan Agustus laporan keuangan kuartal 2 keluar ternyata turun gimana ya? September, Oktober ternyata turun gimana? Boleh nggak saya masukin gede di bulan September, Oktober? Boleh-boleh aja. Ya, jadi kalau nyamannya misalkan sekarang baru masukin dikit, kemudian digedein di September, Oktober, nggak apa-apa. Asalkan nanti kalau misalkan ternyata dia bukan turun, tapi malah naik karena stimulus banyak, karena cetak uang, karena banyak hal lah. Di Indonesia berjalan dengan baik, ya berarti harus rela untuk beli banyak di harga yang lebih tinggi juga gitu. Oke, nanti saya akan bahas tentang kenapa pasar saham naik terus gitu ya. Saya akan bahas nanti. Oke, kita tanya-tanya lagi sama Pak Faris nih. Teman-teman ada pertanyaan nggak teman-teman buat Pak Faris? Aku bukan kasih bocoran lagi nih, aku kasih semuanya untuk kalian sih. Oke. Gimana cara daftarnya? Dapat seminar gratis besok hari Sabtu. ellendesme.com/pinid itu disponsori oleh Fintraco Sekuritas. Oke Pak, Bapak mau bahas tentang apa Pak? Info tadi udah aku bahas ya. Oke, ini saya ada beberapa, tadi sempat posting juga di sosial media, ternyata ada beberapa juga yang pengen tanya di Bu Ellen. Boleh ya? Nanya ada yang apa? pengen tanya juga sama Bu Ellen nih. Oke, nanya apa tuh? Ada beberapa nasabah kita juga, mungkin ada sedikit udah tanya. bahas ya guys. Gimana Pak? Ini dari salah satu nasabah, dia nanya bilang gini, dasar apa sih Pak Bu Ellen kalau misalkan dalam kita melakukan trading gitu, di trading saham sendiri itu sendiri. Sesekali gratis dong bagi-bagi cuan, bukan sekali-sekali, setiap hari tak kasih gratisan. Oke, dasar di dalam memilih saham ya. Saya milih saham kalau buat trading ya Pak ya. Buat trading itu sebenarnya very simple banget, lihatnya berdasarkan candle, kemudian volume, dan kemudian likuiditas. Udah itu aja. Nah, dari 3 poin itu, jadi pakai indikator yang macam-macam, paling nambahin moving average doang. Dari situ nanti yang bisa dikembangkan, jadi banyak sekali polanya. Ketika market lagi dalam kondisi uptrend, polanya seperti apa. Ketika market lagi dalam kondisi bearish, maka yang menarik tuh saham-saham yang gimana. Menariknya, kemarin juga tim saya ini kan ikut saya udah lumayan lama juga, udah bertahun-tahun, tapi tidak pernah menemui kondisi yang sampai bearish, yang sampai kayak gini. 2018 kemarin sempat turun cuma 17%. Dan ketika masuk kondisi bearish seperti saat ini, saya ajarin cara belinya dibalik. Itu kaget-kaget memang ya. Tapi semua udah terbiasa. Sekarang semua udah terbiasa. Jadi kayak member-member lama juga kita ajarin pakai cara yang kebalik, kaget-kaget.
Caranya gimana? Ya sebenarnya nomor satu, analisis saham tuh very simple. Nomor satu, kita hormati tren besar. Kalau tren besarnya naik, ya kita boleh tuh buy breakout gitu. Tapi kalau trennya lagi turun, berarti kita harus hormatin tren itu, jangan istilahnya jangan mendahului market gitu. Jadi kita belinya lebih ke arah buy weakness. Buy weakness itu gimana? Saya sampai tungguin loh. Saham ini turun 4 hari, kita masuk. Saham ini turun 5 hari, kita masuk. Sampai kayak gitu. Sampai teman-teman saya pada, kok kamu berani turun malah masuk? Contoh ICBP. ICBP itu turun 3 hari berturut-turut, kena bottom, auto reject bawah 3 hari, di 7750 saya masuk. Ada pertimbangan apa? Khusus buat ICBP, dia punya fundamental sangat bagus sekali. Dan Betul. ketika dia diskon 3 kali berturut-turut karena faktor dia akuisisi Pine Hill, perusahaan yang afiliasi sama dia ya, terus dia Ya, divaluasi mahal banget tuh Pine Hill-nya. Banyak orang yang mikir rese nih, divaluasi mahal, perusahaan afiliasi istilahnya punya sendiri, belinya pakai utang lagi. Wah, ini jadi memberatkan investor publik nih gitu. Jadi saham ini harganya dihukum oleh market turun gitu. Tapi saya melihat FA-nya bagus nih. Cara berpikir saya sederhana. Duit gede tuh ah, masuk ke mana? Oh, duit gede masuk ke perusahaan bagus. Nomor satu, fundamental dulu. Nah, kalau market lagi crash, saya justru malah lihat fundamental dulu. Tapi kalau market lagi normal, saham apapun saya pilih gitu buat trading juga gitu. Jadi basically tetap sama mindsetnya untuk trading itu adalah melihat kemana uang besar bergerak. Ya, meskipun saya pakai fundamental, tapi bukan fundamental sembarang fundamental. Intinya goal saya adalah duit gede masuk kemana. Contoh, apal di akhir Maret itu ketika IHSG habis jatuh, itu yang diborong blue chip perbankan dulu karena dia kapitalisasinya gede. Terus kemudian setelah itu ada blue chip yang lain-lainnya. Masuk April minggu kedua baru second liner properti konstruksi, setelah itu mining dan juga metals. Terus kemudian sisa-sisanya yang belum naik itu naik, terus selesai. Itu juga terjadi kedua kalinya. Habis itu BRI jatuh lagi, diborong lagi sampai naik kenceng lagi kesempatan kedua kan. Kalau BCA malah dikasih 3 kali kalau nggak salah kemarin. Nah BRI saya lupa 2 atau 3 kali ya, ada di chart nih. Anyway, ketika BRI diborong lagi, naik lagi, sama, saham-saham perbankan naik lagi. Setelah itu baru industri yang lain, blue chip industri yang lain, terus second liner industri yang lain, kemudian properti konstruksi, mining. Loh kok sama? Saya lihat polanya kok sama. Ya udah saya ikutin aja. That simple gitu. Jadi sebenarnya kenapa saya bisa kok kayaknya milih saham enak banget gitu? Karena setiap hari saya percaya sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus berulang-ulang. Kita fokus di situ, energi mengalir di situ. Kita akan jadi pakar di bidang itu bukan karena gimana ya? Bukan karena banyak baca bukunya atau gimana, tapi melakukan gitu. Jadi sejak tahun 2007 sampai sekarang ya kerjaan saya ngapain? Ya lihat saham. Jadi ya kira-kira ngerti lah polanya kayak gimana gitu ya. Pengalaman teman-teman nanti kalau semakin lama di saham semakin ini juga. ya, Oke, oke. Oke, I have fun with the IG live ya, seneng banget ya. Pak, ini nggak berasa nih Pak, udah jam 8 ya, aja nih. Bilang Pak Faris ngantuk, weh, makasih ngantuk. Memang bapaknya kalau gitu, ngantuk. Oke, iya. Pak, Bapak mau kasih pertanyaan nggak Pak? Kasih pertanyaan, sorry ya teman-teman ya, aku nggak bisa jawab semua pertanyaan teman-teman. Yang member tolong bisa tanya di IM Trade, tanya saham. Yang belum member ya besok aku jawab lagi. Jadi banyak banget nih Oke. konsultasi sangat gratis setiap hari. Sril bahas dong, Sril ini bagus teman-teman. Kita termasuk yang kemarin ketinggalan masuk juga ya. Tapi bukan karena ketinggalan aja, tapi karena kita juga udah punya pilihan saham banyak banget kemarin. Kita nggak mau member kita jadi sehari itu kita batasin beli sahamnya yang baru kita batasin. Kita nggak mau member baru kita sehari kayak dicekokin terlalu banyak saham, wah terus bingung masuknya. Dikasih tahu Ya, sehari maksimal 5 saham buat yang buat yang ikut belum ada 1 tahun maksimal 5 saham, yang udah lebih dari 1 tahun kita bilang boleh 10 saham. Nah kita nggak mungkin rekomen yang terlalu banyak gitu. Sedang ini masih ada upside, cuman kalau saya lihat ya udah naik, better pilih saham-saham yang tadi saya sebut yang belum naik ya, kayak
ya tadi yang saya sebut banyak nih, jadi ulang lagi. Masih ada upside, yang masih punya boleh hold aja gitu dulu. Jadi kemarin kita nggak rekomend karena udah terlalu banyak rekomendasinya juga. Gitu. Iya kan udah banyak tuh. Tapi gini loh teman-teman, kalau setiap hari ada rekomendasi baru, itu teman-teman jangan semua-muanya diambil jadi portofolionya isi 20 saham. Maksud saya adalah kan tiap hari itu ada dong member baru yang mereka belum berkesempatan dapat saham gitu. Jadi kita kasih buat mereka gitu. Itu teman-teman ya. Oke, Pak Faris, mau kasih pertanyaan apa nih Pak buat teman-teman semuanya? Yang berhubungan dengan Fitrako dan jawabannya gampang banget. Atau aku aja ya? Nih aku kebayang. Tadi Pak Faris udah sebutin Pintrako tuh punya berapa cabang di gimana cara jadi member biar tahu info, bisa di ellendesme.com/emtrade atau masuk aja ke URL ini deh, ellendesme.com/pinid. Nanti di situ kalau Anda ikut seminar online besok Sabtu gratis, nanti di info cara ikut membernya dan nggak harus ikut kok sebenarnya. Mau ikut boleh, nggak juga nggak apa-apa. Dan di follow. Langsung dijawab nih. Berapa? Udah ada pemenangnya Pak? Oke, aku catat ya pemenangnya ya. Oke. Enaknya urut atau random ya? Kalau urut aku dimarahin sama yang nggak dapat, kalau random aku dimarahin juga. Random aja kali Bu ya, biar lebih seru ya. Random aja nih. Oke, Albert Jonathan B ya. Random aja tuh ya. Oke. Aku random ya teman-teman ya. Jadi nggak cepet-cepetan nih. Wibisono Putri. Oke, selamat buat Albert Jonathan B. Di Emtrade kalau setiap hari ada saham baru dihajar beli semuanya gitu, karena kita mikirin member yang baru. Kalau ya jadi kita kasih aturan maksimal 5 saham buat yang pemula, 10 saham buat yang udah mahir gitu loh, udah lebih dari setahun. Wibisono Putri tadi, terus Mardani Gunawan. Aku jangan dimarahin ya, kalau ada yang nggak dapat hadiah ya. Semua dapat hadiah langsung tuh ke pin ID. Fred Ri. Terus kemudian Lianawati. Lianiwati underscore Vero. Oke. Oh, ini lengkap banget nih. Yohanes si Mare. Wah, ini kasih ya. 21 nggak ada di Bali. Yohanes si Mare. Oke. Ricky.miharja. Oke. Ahmad, aduh susah banget. Ahmad Jafar BH. Ahmad Jafar. Oke. Yuni.ri. Aku scroll ke atas lagi deh. Ini udah berapa orang ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1 orang lagi. Doni Erik KP. Doni. Gimana nulisnya? Doni Erik KP. Oke, aku ulang ya teman-teman yang dapat hadiah ini tolong DM saya dengan format EMT15, nama, email, dan WhatsApp kamu. Albert Jonathan B, Wibisono Putri, Mardani Gunawan, Fredri, FREEDDRI, Lianawati underscore Vero, Yohanes Mare, Ricky.miharja, Ahmad Jafar BH, terus kemudian Yuni.ri, Doni Erik P. Oke. Thank you semuanya ya yang mau ikut seminar online besok hari Sabtu, gratis, sponsored by Fitrako Sekuritas Indonesia. Bisa langsung ke ellendesme.com/pinid dan besok juga akan di follow up oleh Pak kayak saya udah mulai ngantuk juga, Pak Faris dan teman-teman. Ya, thank you semuanya, thank you semangatnya Fitrako Sekuritas. Terima kasih semuanya. Live terus luar biasa banget ini. Dan saya juga terima kasih Bu Ellen. Yang lainnya semuanya saya berteman dengan semuanya ya. Jadi nanti saya dikira ini eksklusif Fitrako nih, padahal enggak. Oke, terima kasih ya semangatnya Pak Faris. Salam profit semuanya. Ya, terima kasih juga Bu.